Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Mathematics Study Club. Kali ini akan membahas limit fungsi trigonometri bagian ketiga. Ingat, matematika sangat mudah. Jangan lupa subscribe, like, and comment pada channel ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diingatkan kembali tentang definisi limit. Limit fx, x menuju c sama dengan L. Kemudian, jika limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit x menuju c dari fx sama dengan L. Berikutnya tentang teorema Apit, jika fx kurang sama dengan gx kurang sama dengan hx, untuk semua x dekat dengan c, kecuali mungkin di c, jika limit fx sama dengan limit hx, sama dengan L, maka menurut teorema Apit limit Gx, X menuju C sama dengan L. Diingatkan kembali tentang teorema limit 1 sampai 7. Nah, dari diagram limit fungsi trigonometri ini, yang akan kita bahas kali ini adalah membuktikan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Kita akan buktikan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah secara intuisi. Kita akan membuktikan bahwa limit x per sin x sama dengan 1. Kalau kita gambarkan seperti ini bentuk kurvanya. Nah, siapkan kalkulator dengan mode rad, maka akan diperoleh sebuah tabel x dan x per sin x. X-nya di sini min 1, min 0,1, min 0,01, min 0,001 sampai mendekati 0. Dari sini, dari sebelah kanan, 1, 0,1, 0,01, 0,001 mendekati 0. Nah, diperoleh hasilnya adalah mendekati berapa ini? Betul, dari kiri maupun dari kanan mendekati angka 1. Maka, karena limit x menuju 0 dari kanan, dari x per sin x sama dengan 1, dan limit x per sin x untuk 0 dari kiri sama dengan 1 pula, maka dapat disimpulkan bahwa limit x menuju 0 dari x per sin x sama dengan 1. Sekarang kita akan membuktikan rumus dasar limit fungsi trigonometri secara matematis. Perhatikan lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang memiliki jari-jari sama dengan satu satuan berikut ini. Nah, ini ada lingkaran satu satuan, berarti 0 ke B, ya ini panjang satu satuan jari-jarinya. 0 ke C, satu satuan. Nah, ini dapat diperoleh koordinat C sudah dipastikan adalah 1,0. Oke. Kita perhatikan di sini ada segitiga OAB sebangun dengan segitiga OCD. Gitu ya. Oke, kita akan menentukan koordinat-koordinat yang lainnya yaitu A, B, dan D. Pertama, perhatikan segitiga OAB dengan sudut O-nya adalah X. OB sama dengan 1. Maka dari sini diperoleh cos X. Cos samping per miring, berarti samping per miring. Karena OB-nya sama dengan 1, maka OA sama dengan cos X.
Nah, karena OA sama dengan cos X, maka koordinat A-nya adalah cos X, 0. Paham ya? Kemudian sin X, depan per miring. Berarti AB per OB. Karena OB-nya sama dengan 1, maka diperoleh AB sama dengan sin X. Yaitu dari sini ke sini adalah sin X. Ya, nah maka titik koordinat B-nya dapat diperoleh. Karena dari sini ke sini hanya adalah cos X, berarti cos X, koma, di sini adalah sin X. Gitu ya. Kemudian koordinat C sudah, sekarang tinggal koordinat D. Berarti perhatikan segitiga OCD. Sudut O-nya adalah X, OC-nya sama dengan 1, berarti tangent X sama dengan depan per samping. Depan per samping. Karena OC-nya sama dengan 1, maka diperoleh CD sama dengan tangent X. Maka diperoleh koordinat D. Koordinat D sini, sumbu X-nya adalah 1, ke atasnya tangent X. Berarti 1, tangent X. Sampai situ, semoga dapat dipahami. Nah, ini sudah ada titik-titik koordinatnya. Ya, kita perhatikan bahwa luas segitiga OAB, nah ini segitiga OAB lebih kecil dari luas juring OCB. Dan akan lebih kecil lagi dari luas segitiga OCD. Paham ya? Maka diperoleh luas segitiga OAB setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah OA, tingginya adalah AB. Luas juring OCB, X sudutnya berarti X per 2V dikali V R kuadrat. Karena R-nya 1. Lebih kecil dari setengah kali alas kali tinggi segitiga OCD. OCD. Alasnya OC, tingginya CD. Paham? Kemudian OA adalah cos, AB-nya adalah sin. Disederhanakan, yang ini V bagi V1 berarti X per 2. Kurang dari setengah, OC-nya sama dengan 1. CD-nya sama dengan tangent X. Disederhanakan, kalikan dengan 2 semua. Diperoleh cos X sin X kurang dari X kurang dari tangent X. Kemudian semua ruas kita bagi dengan sin X. Maka cos X sin X menjadi cos X, X per sin X, tangent X per sin X. Semua ruas kita limitkan X menuju 0, limit X menuju 0 cos X, limit X menuju 0 X per sin X, limit X menuju 0 dari tangent X per sin X. Kita sederhanakan untuk yang tangent X per sin X menjadi 1 per cos X. Kenapa? Karena tangent X itu adalah sin X per cos X dibagi sin X. Sin X bagi sin X 1 jadi 1 per cos X. Limit cos X, X-nya menuju 0. Cos 0 berapa? 1. 1 per cos 0. Cos 0, 1. Berarti kiri dan kanan menjadi 1. Nah, menggunakan teorema Apit, diperoleh limit X per sin X sama dengan betul 1. Paham? Jadi kita bisa membuktikan ya, limit X per sin X pada saat X menuju 0 sama dengan
1. Terbukti secara intuitif maupun secara matematis. Berikutnya kita akan membuktikan beberapa rumus dasar limit trigonometri yang lainnya. Yang pertama, kita akan membuktikan limit x menuju 0 sin x per x dengan modal yang awal tadi, limit x menuju 0, x per sin x sama dengan 1. Itu yang kita ketahui, ya. Berarti kita ubah menjadi ini limit x menuju 0, 1 per x per sin x. Paham sampai sini? Ya, oke. Ya. Nah, kemudian gunakan teorema limit, maka diperoleh limit x menuju 0 dari 1 per limit x menuju 0 dari x per sin x. Limit konstanta hasilnya konstanta. Limit x per sin x tadi yang sudah dibuktikan sama berapa? 1. Berarti ini sama dengan 1. Jadi terbukti limit sin x per x sama dengan 1. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya, kita akan membuktikan bahwa limit x menuju 0 dari sin ax per ax. Ya. Nah, kita perhatikan pada saat x menuju 0, kalau kita kalikan dengan konstanta a, berarti ax akan menuju berapa? Betul. Ax-nya pun menuju 0. Ya. Berarti limit sin ax per ax, di sini kita bisa menulis ax menuju 0. Limit, kalau kita memisalkan ax-nya adalah dengan y, berarti di sini y menuju 0 per y. Nah, di sebelumnya sin x per x menuju 0 sama dengan 1. Berarti ini pun limit y menuju 0 sin y per y. Berarti berapa? Betul, sama dengan 1. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita akan mencari limit x menuju 0 dari sin ax per bx. Oke. Limit x menuju 0. Dari rumus sebelumnya sin ax per ax itu sama dengan 1. Maka kita arahkan ke sin ax per ax. Maka ini akan diperoleh sin ax per bx. Kita kalikan dengan a per a. A per a berapa? 1. Berarti tidak berpengaruh. Ya, jadi ini tetap aja ax per bx. Ini hanya ide saja. Oke, kita arahkan ke soal sebelumnya. Berarti ini ax per b dengan a. Kita gunakan komutatif. Berarti ini ax dikali a per b. Gunakan teorema limit. Limit x menuju 0 sin ax per ax dikali limit x menuju 0 a per b. Sin ax per ax. Sin ax per ax sama dengan 1. A per b konstanta berarti a per b. Jadi jawabannya a per b. Jadi nanti kalau ada soal-soal limit x menuju 0 dari sin ax per bx, cukup a per b. Buktinya bagaimana? Seperti ini. Oke? Sangat mudah. Sekarang kita akan membuktikan sin a x min c per bx min c pada saat limitnya x menuju c. Sama dengan berapa? Oke? Nah, perhatikan. Limit x menuju c. Kita kurangkan dengan c berarti x min c. Menuju c kurang c 0. Sin a x min c per b x min c. X min c-nya kita misalkan dengan y. Ya, berarti limit y
menuju 0. Sin AY per BY. Nah, lihat. Sin AX per BX, X menuju 0 sama dengan A per B. Berarti ini pun limit Y menuju 0, sin AY per BY. Berarti sama dengan A per B. Jadi lihat koefisiennya saja. Paham? Sangat mudah. Berikutnya kita akan mencari limit X menuju 0 dari tangent X per X. Oke. Limit X menuju 0. Ingat, kita gunakan rumus-rumus yang diperoleh sebelumnya. Ya, jadi tangent X kita ubah menjadi sin X per cos X dibagi X. Limit X menuju 0 sin X per X dikali 1 per cos X. Gunakan teorema limit. Limit X menuju 0 sin X per X dikali limit X menuju 0 1 per cos X. Limit sin X per X berapa tadi? 1. Yang ini 1 per cos 0. Cos 0 1. 1 kali 1 jadi limit X menuju 0 tangent X per X terbukti sama dengan 1. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian kita akan mencari nilai dari limit X menuju 0 tangent AX per BX. Oke, ini sudah bisa ketebak jawabannya apa? Betul, A per B. Oke, kita buktikan seperti soal sebelumnya. Limit X menuju 0, tangent AX per BX. Kita kalikan apa? A per A, betul. Sama dengan limit X menuju 0, tangent AX per AX dikali A per B. Sama dengan gunakan teorema limit, limit X menuju 0, tangent AX per AX dikali limit X menuju 0 A per B. Limit X menuju 0 dari tangent AX per AX sama dengan berapa? 1 dikali A per B. Jadi jawabannya A per B. Gimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Limit X menuju C dari tangent A X min C per BX min C. Sama dengan berapa? Ya, A per B. Seperti soal sebelumnya, berarti kalau kita kurangkan C menuju C kurang C, 0. Tangent A X min C per B X min C. X min C-nya kita misalkan dengan Y, maka tangent A kali Y per BY. Nah, sejenis dengan soal sebelumnya. Tangent AX per BX, X menuju 0. Tangent AY per BY, Y menuju 0. Berarti ini sama dengan A per B. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya akan kita selesaikan limit X menuju 0 sin AX per BX. Dengan menggunakan hasil sebelumnya. Sin AX per tangent BX. Kita kalikan dengan ABX per ABX. Sama dengan limit X menuju 0 sin AX, yang ini kita pilih AX-nya, dikali BX per tangent BX, berarti yang belum dipakai adalah A per B. Gunakan
teorema limit. Limit sin AX per AX sama dengan 1. Limit BX per tangent BX 1. Dikali limit A per B sama dengan A per B. Ya, jadi pakai teorema limit ya. Ini kalikan dulu. Limit, limit, limit. Oke, berarti jawabannya A per B. Bagaimana? Sangat mudah. Nah, jadi telah kita menentukan rumus-rumus dasar dari limit trigonometri. Ya, untuk itu harus lebih dipahami untuk limit fungsi trigonometri. Oke, silahkan dicoba latihan soalnya. Ini tidak diberikan jawabannya karena sangat mudah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.